Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Doraemonpedia. Saat ngomongin anime yang konyol dan lucunya nggak dibuat-buat, pikiran kita pasti sulit buat terlepas dari Crayon Shinchan. Anime yang satu ini benar-benar terkenal nggak cuma di negara asalnya Jepang, tapi juga di negara-negara lain termasuk Indonesia. Shinchan alias Shinosuke Nohara dan keluarganya jelas bukan keluarga ideal. Meskipun keluarga Nohara penuh dengan kegembiraan karena kurangnya rasa malu, sejatinya masalah di rumah tangga mereka cukup banyak. Salah satunya adalah cicilan rumah yang masih 32 tahun lagi. Cicilan rumah yang masih 32 tahun lagi ini sering jadi alasan mengapa Misae dan Hiroshi sering mengeluh dan marah-marah kalau anak-anak mereka meminta mainan yang mahal. 32 tahun bukan waktu yang singkat. Mungkin banyak di antara kamu yang bingung, kenapa cicilan rumah keluarga Nohara masih 32 tahun lagi? Kenapa nggak bisa dipercepat? Apakah kredit macet adalah masalah yang tengah melanda Jepang layaknya krisis 2008? Nah, daripada pertanyaan-pertanyaan itu terus menghantui kamu, mending kita cari tahu aja deh apa yang menyebabkan cicilan rumah keluarga Nohara masih 32 tahun lagi. Tapi sebelum kita mencari tahu, seperti biasa jangan lupa untuk klik tombol subscribe-nya, nyalain lonceng notifikasinya supaya dapat info seputar anime dan Doraemon dari channel Doraemonpedia. Keputusan Hiroshi yang berisiko. Rumah keluarga Nohara adalah rumah 2 lantai di prefektur Saitama. Harga rumah 2 lantai dengan luas 94 meter persegi di Saitama yang dibangun pada 1990-an adalah sekitar 18,8 juta yen atau 1,6 miliar ribu rupiah. Rumah ini merupakan rumah 2 lantai dengan interior serupa rumah keluarga Nohara. Sementara itu, dari awal pertemuan Hiroshi dan Misae, udah kebaca banget kalau Hiroshi cuma pegawai biasa yang gajinya pas-pasan. Jadi buat membeli rumah sebesar itu dengan sistem tunai kayaknya nggak mungkin banget, kecuali kalau Hiroshi mendapatkan warisan yang banyak. Orang tua Hiroshi di Akita berprofesi sebagai petani, jadi nggak mungkin mereka mewariskan uang dalam jumlah banyak untuk Hiroshi. Memang sih, keputusan buat mencicil rumah selama 32 tahun adalah keputusan yang cukup berisiko. Soalnya, angka harapan hidup pria Jepang rata-rata hanya sekitar 79 tahun. Gaji bulanan Hiroshi yang ngepas. Hiroshi adalah seorang pegawai pada tingkat low level manajemen atau kakariko di Futabashoji. Mengingat posisinya yang nggak tinggi, gaji Hiroshi bisa diperkirakan berada pada level rata-rata. Nah, gaji rata-rata pegawai di Saitama kira-kira 184.000 yen per bulan atau 23 juta rupiah. Nah, untuk selengkapnya gaji per tahun Hiroshi itu berapa dan per bulannya, dan dia kelas apa dan dia bekerja di mana, kalian bisa tonton video yang ini nih. Untuk linknya admin taruh di link deskripsi di bawah, atau kalian bisa klik yang di pojok kanan atas. Dengan gaji segitu, Hiroshi harus membayar cicilan rumah, uang kereta untuk ke kantor, biaya hidup anak-anak, dan juga biaya rekreasi seperti karaoke atau minum sake sepulang kantor. Biaya yang harus dikeluarkan untuk kereta dan transportasi umum lain per bulannya adalah 8.000 yen alias 1 juta rupiah dengan asumsi 22 hari kerja. Total biaya belanja mingguan di Saitama adalah sekitar 9.470 yen atau 1,2 juta rupiah. Sementara itu, biaya utilitas, listrik, air, dan lain-lain adalah 16.000 yen atau 2 juta rupiah. Ini belum ditambah biaya pakaian loh, padahal Hiroshi adalah satu-satunya breadwinner alias pencari nafkah di rumah. Jadi total biaya kebutuhan rumah tangga keluarga Nohara per bulan adalah 61.880 yen atau sekitar 7 juta rupiah. Misae nggak pandai mengatur finansial.
Misae adalah sosok istri galak yang juga kurang adil. Misae menerapkan penghematan terhadap anggota keluarga lain, terutama sang suami. Namun, dia sendiri juga sering ceroboh dalam membelanjakan uang. Misae sering tergoda diskon-diskon di pusat perbelanjaan dekat rumah atau salah perhitungan saat membeli barang-barang. Hal ini pun bikin uang keluarga Nohara terbuang percuma. Bahkan, banyak barang dia beli yang ujung-ujungnya nggak terpakai alias cuma numpuk di gudang. Kayaknya Misae memang harus belajar mengenai hidup minimalis ala filsafat Zen yang lagi banyak diterapkan di Jepang. Penganut cara hidup ini membeli barang yang benar-benar mereka butuhkan. Bukan cuma menghemat uang, rumah pun jadi lebih lapang dan rapi. Punya 2 orang anak. Memiliki anak bukan cuma mengharuskan kamu untuk siap mental, tapi juga buat siap secara finansial. Anak-anak itu bukan cuma butuh makan, mereka juga butuh sekolah, hiburan, dan pakaian yang layak. Udah jadi kewajiban bagi orang tua buat memenuhi kebutuhan anak-anak mereka. Anak pertama di keluarga Nohara adalah Shinosuke alias si Shinchan. Sedang bersekolah di TKA. Biaya SPP buat TK biasa di Saitama rata-rata adalah 29.000 yen atau 3,7 juta rupiah. Ini belum ditambah dengan uang bulanan untuk bekal sekolah Shinchan, makan siang dan makan malamnya. Ada pula kebutuhan untuk beli mainan, rekreasi, dan baju. Sementara itu, sang anak kedua yakni Himawari memang belum membutuhkan sekolah mengingat dia cuma anak bayi. Namun, anak bayi juga punya kebutuhan yang enggak kalah mahal, seperti kebutuhan popok, peralatan mandi, baju, dan susu bayi. Yap, Himawari bukanlah bayi yang sepenuhnya bergantung pada ASI, karena Hiroshi dan Misae sering membuatkannya susu botol. Membayar biaya renovasi rumah. Kadang-kadang kesialan memang gak terduga datangnya. Pada suatu hari, rumah keluarga Nohara terkena angin ribut dan hancurlah beberapa bagian dari rumah tersebut. Keluarga Nohara pun harus menyewa apartemen murah sementara rumah tersebut direnovasi. Sewa apartemen 1 kamar per bulan di pinggiran kota Saitama sekitar 45.000 yen per bulan atau 5,7 juta rupiah. Nah, biaya renovasilah yang kemudian memakan habis tabungan keluarga Nohara. Apalagi kontraktor rumah keluarga Nohara Onigawara sangatlah aneh dan cuma mau mengerjakan konstruksi saat suasana hatinya lagi bagus. Ya wajar kalau nggak kelar-kelar. Ini belum ditambah sama konflik cinta terlarang antara anak Onigawara karena dengan pekerjaannya Koji. Maka semakin lama renovasi berlangsung, semakin mahal pula harga yang harus dibayar. Pantas saja mereka nggak bisa melunasi cicilan dengan segera. Itulah kira-kira alasan mengapa cicilan rumah keluarga Nohara masih 32 tahun lagi. Bukan waktu yang sebentar. Bahkan bisa aja Misae dan Hiroshi udah wafat sebelum cicilan rumahnya lunas. Mereka pun akhirnya hanya bisa berharap pada kenaikan jabatan sang kepala keluarga atau berharap 2 anak mereka jadi orang sukses agar bisa segera melunasi cicilan rumah. Pelajaran nih buat kamu. Belajarlah menyusun finansial kamu dengan baik mulai dari sekarang. Kalau udah nikah dan berkeluarga nanti, pasti kamu nggak terbebani selayaknya keluarga Nohara kok. Nah, mungkin untuk kontennya sampai di sini dulu aja ya. Dan jangan lupa untuk klik tombol like, share, dan subscribe-nya. Sampai jumpa lagi di next video. Dadah!